Hingga saat ini ribuan massa ini masih bertahan dan menyuarakan orasinya untuk menuntut pemerintah atau meminta terhadap pemerintah agar menaikkan UMK di Kabupaten Bekasi ini. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selamat malam pemirsa, sudah 2 pekan ini berlangsung demo buruh, bahkan mogok kerja juga di beberapa kota di Indonesia. Sebagian aktivitas produksi di pabrik juga terhenti. Tuntutan buruh adalah menaikkan upah yang lebih tinggi daripada upah yang diputuskan oleh forum tripartit yang isinya adalah buruh, pengusaha, dan pemerintah. Di tengah melemahnya ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 ini mungkin seharusnya buruh, pengusaha, dan pemerintah lebih cerdas dalam membuat perhitungan upah. Namun faktanya situasi buntu soal upah ini selalu terjadi setiap akhir tahun ketika upah baru tahun berikutnya ditentukan oleh pemerintah. Saat ini kita memasuki masa kampanye pemirsa dan juga menjelang debat Capres dan Cawapres. Kita akan coba tanyakan, kita akan coba tantang 3 tim pemenangan Capres dalam Pilpres 2024 untuk mengurai benang kusut upah buruh ini. Bisakah ketiga kandidat presiden menawarkan jalan keluar yang membuat buruh dan pengusaha sama-sama tersenyum lebar? Namun sebelumnya kita akan lihat dulu akar penyebab aksi demo besar-besaran dan mogok kerja buruh 2 pekan terakhir. Kita lihat bahwa mogok buruh di 2 pekan terakhir terutama adalah menuntut kenaikan upah. Kita melihat sumber dari medcom.id memperlihatkan bahwa rata-rata buruh yang berdemo di sekian kota di Indonesia meminta kenaikan upah 15% di tahun 2024. Ini jumlah yang besar dan kita melihat bahwa mogok nasional buruh di 2023 ini memperlihatkan karena ada keputusan-keputusan yang berbeda di antara pemerintah di level kota dan kabupaten dengan pemerintah di level provinsi. Ini adalah contoh di Jawa Barat. Usulan pemerintah Kota Bandung mengusulkan UMK 2024 naik 17%, sementara Pemprov Jabar yang ada di atas tentunya pemerintah Kota Bandung memutuskan menaikkannya 3,9%. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan kenaikan 14%, diputuskan oleh Pemprov Jabar 1,59%. Lalu pemerintah Kabupaten Karawang mengusulkan naik 13%, sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan naik hampir 2% atau 1,6%. Kita melihat juga bagaimana mogok nasional buruh 2023 ini meminta kenaikan UMK di Jawa 2024. Memang kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang minta naik banyak karena memang UMK-nya relatif rendah. Kalau kita lihat angka yang cukup besar 7,27% di daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah adalah 7,85%. Ini lebih tinggi daripada Jakarta yang naiknya 3,3%, Banten 3,39% dan Jawa Barat yang 3,92% karena memang UMK-nya sudah relatif lebih tinggi dibandingkan Jogja dan Jawa Tengah. Kita lihat bagaimana sih sebetulnya penghitungan kenaikan upah buruh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian juga dijabarkan dalam Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 mengatakan bahwa kenaikan atau pertambahan upah buruh harus berdasarkan angka inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Dan yang dicatatkan bahwa kenaikan ini tidak boleh lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu? Kita akan bahas di dalam Economic Challenges yang pada malam ini diberi judul Mogok Buruh di Masa Keruh. Dan pemirsa, malam ini telah hadir di studio Metro TV 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana demo buruh di masa keruh ini. Yang pertama adalah saya perkenalkan yang paling netral dulu,
karena di sebelah ujung kanan saya adalah ekonom yang seorang Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam, kabar Wan. Sehat-sehat ya. Dan kemudian ini berdasarkan urutan atau tidak urutan tentunya. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah juru bicara tim Amin, Zulfikar Amir. Mas Zulfikar, selamat malam. Selamat malam Bang Leonard. Kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Erwin Aksa. Mas Erwin, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Eli Rosita Silaban. Bu Eli, selamat malam. Malam. Horas. Horas. Oke, saya ingin langsung bertanya dulu sesuai dengan nomor urut. Saya akan bertanya ke Pak Zulfikar Amir. Pak Zulfikar, kalau kita melihat ada demo buruh, sebetulnya apakah memang demo buruh itu sesuatu yang bisa ditolerir, bisa diterima oleh tim Amin, atau bagaimana pandangannya terhadap demo buruh? Oke, pertama-tama kita harus melihat konteks sosiologis dari hubungan antara buruh dan pekerja di dalam masyarakat Indonesia. Ada dua kondisi yang perlu kita catat. Pertama, bahwa Indonesia itu adalah negara demokratis. Masyarakat yang sudah menikmati sistem demokrasi. Di sisi lain, masyarakat atau bangsa Indonesia itu sebenarnya secara ekonomi masih berada pada level kelas menengah. Artinya perlu upaya-upaya supaya dia naik terus. Nah, dua ini adalah faktor yang membentuk perilaku dari buruh di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah 100 tahun gerakan buruh, kita bisa melihat korelasi antara gerakan buruh dan industrialisasi. Mulai dari Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan kemudian masuk ke Asia Tenggara. Dan kita bisa melihat satu fakta bahwa tidak ada negara industri yang bisa maju ketika buruhnya tidak sejahtera. Jadi kesejahteraan buruh itu adalah salah satu kunci yang menentukan bagaimana industrialisasi itu bisa berkembang dengan pesat. Dan karena itu kita melihat bahwa sebenarnya buruh ini tidak seharusnya dilihat semata sebagai alat produksi, tapi dia sebagai investasi, sebagai partner di dalam proses produksi. Caranya demo buruh dan kemudian diikuti dengan mogok. Tim Amin setuju atau tidak dengan itu? Ini adalah mekanisme demokratis yang terjadi di negara-negara seperti Inggris, Australia, Jerman, dan sebagainya. Dan kita tidak bisa melarang karena mereka punya hak untuk menyuarakan aspirasi ekonomi politik mereka. Dan demo dan mogok itu adalah instrumen social power yang mereka miliki, yang kemudian dipakai untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas kebijakan pemerintah. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Erwin. Mas Erwin, tentunya Anda sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, ada juga sikap terhadap kepentingan buruh, terutama terkait dengan demo dan mogok. Anda juga seorang pengusaha, mungkin itu akan mempengaruhi pandangan Anda. Seperti apa? Bagi Prabowo Gibran, kita ingin membawa keadilan. Membawa keadilan? Ingin membawa pemerataan, ingin membawa keberpihakan. Sehingga yang ingin kita bawa adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi jalan ketiga, ekonomi tengah, ekonomi menggabungkan antara kapitalis dan sosialis. Sehingga kita harus berbicara tentang bagaimana kita menaikkan pendapatan negara dan kemudian memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Sehingga dalam hal ini kita berbicara buruh, tadi berbicara demokrasi, kita berbicara tentang bagaimana sikap daripada pekerja. Ya, kalau buruh barangkali terlalu di bawah diksinya ya, pekerja, karena kita golongan pekerja, sehingga mereka punya hak yang harus dilindungi. Mereka punya juga persoalan yang mereka sedang butuhkan, yaitu masalah perut. Sehingga frase saya mengatakan ini masalah perut, Bung. Gitu. Jadi mogok, demo dulu, itu disetujui, diterima, mogoknya seperti apa? Kalau pandangan Prabowo Gibran? Menurut saya ini masalah keadilan kan. Mereka merasakan ada ketidakadilan. Sehingga mereka merasa bahwa ada ketidakadilan, ada kepentingan pelaku usaha di sini yang ingin membayar upah yang rendah. Di satu sisi mereka merasa ini pelaku usaha untungnya tinggi. Jadi maaf, ini saya mau pertajam lagi sedikit.
tengahnya itu seperti apa, Mas Erwin? Mas Erwin kan seorang pengusaha juga ya. Biasanya kan kalau buruh tuh selalu ingin naik setinggi-tingginya, sementara pengusaha ingin seefisien-efisiennya. Oh pasti. Itu karena bagaimana? begini, dalam filsafat ekonomi yang kami ingin bawa, di mana ekonomi Pancasila, ekonomi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus berbicara, kita harus adil. Kalau pelaku usahanya untungnya banyak, tentunya mereka harus bayar gajinya. Berarti setuju dengan demo dan mogok buruh disetujui? Mogok itu aksi karena ada ketidakadilan. Ya, demo itu ada aksi karena ketidakadilan yang mereka rasakan. Karena mereka butuh belanja karena perut mereka lagi kosong. Baik. Jadi saya boleh simpulkan setuju dengan demo dan mogok demokrasi. buruh? Masa kita harus larang demokrasi? Baik. Terima kasih Mas Erwin. Bu Eli, ini menarik juga karena pas betul dari tim yang berbeda. Kalau Mas Erwin juga adalah pengusaha, Bu Eli adalah bagian dari aktivis buruh ya. Pertanyaannya adalah kalau untuk tim Ganjar Mahfud, pandangannya terhadap demo buruh dan mogok itu apakah serta-merta diiyakan atau seperti apa? Ya, pada dasarnya kenapa buruh itu melakukan demonstrasi dan mogok, mereka punya hitung-hitungan dan alasan ya. Jadi bukan semata-mata karena kita melihat kenaikan segini langsung, oke, kita mogok, kita punya data, kita punya hitung-hitungan, ada komponen upah yang kita lakukan di pasar-pasar. Lalu kita melihat ketidakadilan misalnya, ada bahkan kenaikan itu hanya 14.000, 60.000 misalnya. Di mana sih kemanusiaannya gitu kalau kita Maksudnya melihat. nominal ya, rupiahnya. Iya, nominal tambahnya gitu. Nah, itu bukan kenaikan, tapi itu penyesuaian karena harga-harga yang lain kan akan naik, misalnya kontrakan, BBM segala macam. Nah, memang kalau pemerintah atau pengusaha mengatakan ada krisis global yang menimpa Indonesia, kami melihat di manufaktur terutama itu mereka masih lembur kok. Jadi mana sebenarnya dampak yang dibawa krisis global itu? Mungkin gitu. karena industrinya berbeda-beda sifatnya atau yang dihadapinya ada yang ekspor, ada yang dalam negeri. Iya, tapi misalnya tidak separah yang dikatakan oleh pemerintah dan pengusaha gitu. Karena buruh juga misalnya kita juga tidak boleh dianggap bodoh karena hanya tadi kan bilang nuntut setinggi-tinggi, tidak. Kita terukur kok misalnya. Tapi tidak adil misalnya kalau sekarang kan ada penghitungan upah itu, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan alfa ini belum pernah dikenal di Indonesia gitu, entah siapa. Isinya apa? Gitu. Jadi itu yang membuat kita menolak sehingga memang supaya didengar kita harus demo. Tim gitu. Ganjar Mahfud berarti menyetujui demo? Harus menyetujui. Kalau karena untuk mogoknya seperti apa? Mogok sebenarnya gini, mogok itu dilakukan kalau semua hal yang kita lakukan sudah tidak didengar ya. Jadi misalnya demonstrasi kan ya. Maksudnya itu jalan terakhir? Iyalah, jalan terakhir lah. Misalnya ada kan teman-teman kita hargai yang mau menutup pabrik atau segala macam gitu. Nah, tapi misalnya tidak akan terjadi demonstrasi atau mogok kalau kita didengar. Jadi biasanya kan pemerintah atau pengusaha memutuskan sendiri misalnya, sementara buruh tidak dengar. Jadi di sanalah mereka hadir. Seharusnya kita harus lawan ini dengan cara demonstrasi dan mogok. Jadi kalau untuk tim Ganjar Mahfud mogok demo Ya, karena saya berasal dari aktivis, memang saya harus pastikan kepada beliau berdua, Pak Mahfud dan Pak Ganjar harus menerima itu supaya kita didengar. Jadi jangan alasan serikat buruh itu hanya untuk gagah-gagahan, tapi kalau Anda tidak mendengar kami harus melakukan mogok atau demonstrasi. Terima kasih Bu Eli. Mas Tauhid, ini kan menjadi masalah yang klasik ya. Dan lucunya ini jadi semacam musim buah begitu kan, kalau udah mulai musim hujan, ada musim mangga, ini musim demo, dan kemudian nanti mogok. Kalau Anda lihat sebetulnya kondisi Indonesia, ini kan jadi mirip semua ya pandangan dari tiga tim. Itu yang sebenarnya benar itu seperti apa? Apakah memang komunikasi itu harus dalam tanda petik dipaksakan dengan demo dan kemudian mogok? Atau sebenarnya ada cara lain? Ya, kalau kita mengacu negara-negara pasar sosial ya, terutama di Eropa, biasanya memang kelompok buruhnya cukup kuat ya dalam parlemen. Serikat. Dan itu diwadahi begitu dalam mekanisme pengambilan keputusan. Nah, problemnya memang di kita setelah Undang-Undang Omnibus Law hadir, persoalan terutama upah ini kan otoritasnya pemerintah. Nah, ruang gerak buruh tidak ada sama sekali ya, termasuk dalam peraturan pemerintah yang terbaru ya, pengganti Permenaker yang tadi disebutkan begitu. Saya kira memang salah satu jalan memang
melakukan aksi demo gitu ya. Ya mungkin memang mogok jalan terakhir. Dan ini memang kita punya hari kesaktian kalau di buruh. 1 Mei Day, yang kedua adalah ketika pengumuman daripada kenaikan UMP ini diumumkan. Begitu. Mas Tauhid, ini 3 paslon sama-sama setuju dengan demo, sama-sama setuju dengan mogok. Ini kan artinya nanti pengusaha akan pusing nih, siapapun yang jadi presiden. Akhirnya kayaknya seakan-akan suara buruh saja yang didengarkan. Kalau Anda lihat ini bagus atau tidak untuk ekonomi kita setelah 2024 Pilpres? Sebenarnya dalam konteks tergantung pemerintah menetapkan kebijakan apa ya. Dalam posisi ini dengan lahirnya PP yang terbaru ya, itu sebenarnya melindungi juga pengusaha ya. Karena kenaikannya sudah sangat kecil begitu ya. Tahun lalu 3,5% ya on average begitu kenaikan upah. Sekarang mungkin di bawah itu begitu ya. Artinya dalam posisi kenaikan ini kita cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Tentu saja ini bagi pengusaha satu hal yang positif dari sisi kenaikan. Tentu saja tidak adil bagi buruh begitu. Tentu nggak mungkin langsung face to face antara pengusaha dan buruh. Karena tripartit ya pemerintah harus ada di tengah begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid.